Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu dan jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di dalam pengajian pagi hari ini atau siang studi Islam Ahad pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini memberi nilai tambah bagi kualitas hidup kita, kualitas berislaman kita, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendapatkan perintah salat 5 waktu. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu sesungguhnya merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, mukjizat, penuh mukjizat, sehingga kita sebagai umatnya sikap kita yang terbaik adalah mengimaninya. Meskipun pada masa itu, pada masa Nabi di Isra Mi'rajkan itu banyak orang tidak percaya, banyak orang meragukan, banyak orang menertawakan peristiwa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berbicara mengenai prosesi Isra Mi'raj, tetapi kita akan mendiskusikan mengenai buah atau oleh-oleh yang diperoleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan suci, perjalanan mulia, perjalanan penuh mukjizat itu, yaitu berupa perintah sholat 5 waktu. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Dilanjutkan lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'raj itu artinya naik atau apa namanya, tangga pendakian yang dilalui oleh seseorang untuk mencapai suatu puncak. Itulah mi'raj. Makanya ketika Nabi dimi'rajkan oleh Allah dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, Nabi itu naik hingga puncak yang paling tinggi, atau yang sering disebut dalam bahasa Arab a'la darajat. Tidak ada lagi puncak yang paling tinggi selain Sidratil Muntaha. Di sanalah beliau bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana pula lah Nabi mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang luar biasa besar. Belum ada atau tidak pernah ada Nabi selain Nabi kita yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa sampai di Sidratil Muntaha. Bahkan malaikat Jibril sendiri pun nggak sampai di situ, hanya mengantar di langit yang ketujuh, kira-kira seperti itu. Ini menunjukkan kalau sholat itu disebut sebagai mi'rajnya orang yang beriman, itu artinya sholat merupakan media bagi kita umat Islam untuk bisa menggapai kedekatan dengan Allah, sebagaimana dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah, yang sedekat-dekatnya, Jadi pada pagi hari ini tema yang ingin dibahas adalah sholat itu mi'raj rohaninya orang yang beriman. Tentu kita tidak akan bisa mi'raj, tidak akan bisa mencapai tingkatan yang tertinggi tadi manakala kita tidak bisa menjadi orang yang ikhlas, yang mukhlis, dan kita tidak bisa mencapai itu manakala kita tidak bisa menjadi orang yang khusyuk. Keikhlasan
dan kehusuan inilah diantara yang sangat esensial dalam ibadah sholat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita tahu bahwa satu-satunya ibadah di dalam Islam yang prosesi kewajibannya dengan cara mengundang langsung nabinya ke Sidratul Muntaha itu adalah sholat. Kalau puasa, zakat, haji itu cukup dimaklumkan, kira-kira begitu, disampaikan di muka bumi. Tetapi untuk sholat tidak hanya sekedar disampaikan melalui ayat, melalui wahyu, tetapi juga dengan cara Nabi diundang ke sana, diajak ke sana. Tentu ini mengandung arti bahwa sholat itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Apa buktinya? Buktinya adalah ibadah ini merupakan ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah pertama kali yang akan dihisab, dihitung, diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Siapa yang sholatnya baik, maka insya Allah amal ibadahnya yang lain itu baik. Tetapi jika sebaliknya sholatnya buruk, sholatnya tidak baik, maka ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang lainnya juga tidak baik. Sholat pada dasarnya dapat melatih pelakunya agar selalu merasa kecil. Mengapa demikian? Karena ketika kita semakin ke atas, kita kalau ke atasnya itu hanya 10 meter mungkin masih kelihatan. Tapi kalau semakin ke atas dan ke atas, itu kita semakin tidak kelihatan, semakin sangat kecil. Ini menunjukkan bahwa ketika ritual sholat itu dilaksanakan, yang setiap gerakan-gerakannya itu diiringi dengan takbir. Takbir itu kan melambangkan bahwa segala sesuatu itu kecil di hadapan Allah. Yang maha besar hanyalah Allah. Nah, dengan selalu merasa kecil, kita menjadi orang yang rendah hati, tidak mudah sombong, tidak mudah arogan di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Karena yang maha besar, yang maha segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa tujuan utama daripada sholat yang kita laksanakan itu? Apakah sekedar memenuhi kewajiban? Apakah sekedar mengikuti sunnah Nabi? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Thaha, wa aqimis sholata lidzikri, dan laksanakanlah sholat itu hanya untuk mengingatku, mengingat Allah. Jadi kalau kita sholat, kok yang diingat itu anak, istri, atau suami, atau pekerjaan, atau yang ada di dapur, atau yang ada dimanapun di luar sholat, itu berarti kita belum sepenuhnya bisa mencapai tujuan utama daripada sholat itu sendiri. Wa aqimis sholata lidzikri. Karena itu mengingat Allah melalui sholat itu merupakan ibadah yang terbesar. Wala dzikrullahi akbar, itu adalah sholat. Zikir yang terbesar, zikir yang paling agung, itu adalah sholat. Karena itu mestinya, ini dari segi pemahaman kita, mestinya kita jangan sampai mengagungkan yang lain selain sholat. Karena itu ketika kita sholat, yang kita agungkan, yang kita utamakan adalah mengingat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Sholat seperti tadi saya sampaikan adalah mi'rajnya orang yang beriman, adalah tangga pendakian yang terus dan terus menerus diupayakan bisa kita lalui dan kita mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah, mencapai kedekatan diri dengan Allah yang sedekat-dekatnya. Selain daripada yang tadi saya sampaikan bahwa sholat itu merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, di dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa sholat itu tiang agama. Kalau kita ibaratkan bangunan inilah sholat, tiang-tiang yang menyangga, yang menopang seluruh bangunan ini adalah tangga, adalah tiang itu. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha, kata Nabi, faqad
aqamad din wa man hadamaha faqad hadamad din. Ini mengandung arti bahwa jika sholat itu ditinggalkan berarti kita telah merusak agama. Sebaliknya jika sholat itu kita laksanakan dengan baik, kita telah menegakkan agama kita. Jika sholat tidak dikerjakan, itu sama artinya kita merusak agama kita itu sendiri atau diri kita itu sendiri. Kemudian sholat itu juga merupakan bukti kebergantungan hamba kepada Allah, karena pada dasarnya kita selalu membutuhkan, pada dasarnya kita selalu merasa perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam salah satu ayat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah ketika sholat itu adalah kita berikrar, kita berkomitmen, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, dan hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Dua hal ini, ibadah dan pertolongan, itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang mukmin yang sholat sesungguhnya orang yang merasa betul-betul di dalam dirinya ada kebutuhan untuk mendekat, ada kebutuhan untuk dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aneh kalau kemudian manusia merasa tidak butuh kepada Allah. Kan kita hidup ini tidak pernah bisa luput dari intervensi atau dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat kita curhat, kita dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta apa yang kita perlukan, memohon, berharap apa yang menjadi harapan dan dambaan dalam hidup kita ini.